Jaman londo niku ke mawi anu niku dijonggoli kalian bonggolori. Nggih. Niku supaya ora amblek, Mboten longsor. Halo sedulur, kita jalan-jalan lagi. Saat ini masih dari kawasan selatan Kabupaten Ponorogo. Ini di Kecamatan Bungkal ya. Saya pengen aja sedulur semuanya untuk melihat kondisi terakhir salah satu tempat yang dahulunya sempat rencana mau dijadikan sentra pertambangan di kawasan Ponorogo Selatan. Tentu saja itu era Belanda ya. Terowongan Dayu namanya. Nah, kapan hari saya sudah nyampe dekat sini ya, cuma karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan sehingga saya tidak bisa mendokumentasikan. Oleh karenanya kali ini saya ingin ke sana. Agak lupa posisi tepatnya dan kebetulan ada bapak-bapak itu, kita coba akan tanya posisi tepat dari terowongan tersebut. Pak non sewu. Gen terowongan Dayu ini sing pundi? Mereka Medal ini ki? metan iki saged dalam mereka ya saged. Dia menika. Nggih. Nek sing celak mriki. Iki celak jane mereka. Aku sampe iki saged. Sepedaan motor iki saged nih mriki. Ini mereka melangkah. Mlampah, mereka nggih mlampah. Oh, sami mau mlampah iki. Asmane pinteran Pak Sita? Rahmat. Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Ponorogo dan kali ini kita berkunjung ke Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Di tempat ini ada terowongan kuno. Saya sebut kuno karena ini dibuat itu sekitar tahun 1900-an ya oleh Belanda. Kalau yang di sebelah sana di Dusun Krepu itu masuk Desa Truneng, itu terowongannya dulu untuk pertambangan emas, sementara untuk yang di sini nih pertambangan besi baja. Informasinya yang kita terima seperti itu. Nah, seperti apa kondisinya sekarang kita akan lihat selengkapnya. Tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Kita ada di Dusun Dayu, Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Dusun Dayu ini di masa lalu, bahkan sampai dengan tahun 80-an, adalah daerah penghasil genteng. Modelnya dibesut ya, pakai air, kemudian kurang begitu hafal istilahnya dibesut. Namun sekarang hampir semuanya, seluruh rumah-rumah memproduksi batu bata, sehingga kawasan Dayu ini sudah menjadi sentra industri batu bata di Desa Nambak. Yang kita tuju kali ini adalah terowongan yang ada di sisi barat Dusun Dayu, dan ini adalah salah satunya. Kenapa saya menyebut salah satunya? Karena terowongan di Dayu ini ada kurang lebih 4 jumlahnya. Terowongan-terowongan ini dulunya adalah bekas tambang atau penambangan mineral-mineral yang terkandung di bumi Nambak ini yang dilakukan oleh Belanda. Proses penambangan tersebut jika dihitung kurang lebih tahun 1910-an. Ini kita sebut demikian karena sampai saat ini tidak ada data yang jelas tentang ini. Namun dari penuturan almarhum mbah saya yang usianya memang kurang lebih remaja di tahun itu,
Sehingga boleh jadi kita menyimpulkan bahwa penambangan ini dilakukan kurang lebih pada tahun 1910. Terowongan yang ada di depan kita ini dulunya menurut penelitian adalah tambang baja. Demikian masyarakat menyebutnya. Ada yang mengatakan besi, ada yang mengatakan baja. Di sisi selatan agak menjorok kurang lebih sekian ratus meter ada terowongan lagi, 2 bahkan. Yang satu masih utuh, yang satu sudah tertutup longsoran tanah. 2 terowongan itu adalah bekas galian penambangan tembaga. Sementara agak sisi utara dari terowongan yang kita lihat ini juga terdapat terowongan lagi, yang mana itu adalah terowongan penggalian bahan tambang jenis tembaga. Batu-batunya di sekitar kawasan ini seperti ini. Pada tahun 90-an juga pernah dilakukan observasi ulang. Bahkan sampel-sampel dari kawasan ini juga menunjukkan hal sama, persis dengan apa yang sudah didata, sekaligus juga sudah mulai diolah oleh Belanda pada masa itu. Sebagai bentuk keseriusan Belanda, bahkan rel kereta api yang menghubungkan Madiun dengan Ponorogo Selatan atau Selaung pun dilewatkan area yang tak terlalu jauh dari tempat ini. Kalau kita lihat, ujung dari jalur kereta api Madiun Ponorogo adalah Selaung, yang mana pada masa itu menurut penelitian Belanda bahwa memang di kawasan Selaung, Bungkal, Ngerayun, dan Pacitan sisi utara kaya akan mineral-mineral tambang. Rencananya dahulu diangkut menggunakan kereta api dari stasiun Selaung, kemudian dibawa ke arah pengolahan ke daerah yang lebih utara lagi. Namun ironisnya, belum sempat Belanda menikmati hasil dari penelitiannya sekaligus progres awal penambangannya, Jepang sudah datang. Belanda kalah dalam Perang Dunia Kedua, sehingga oleh karenanya mau tidak mau harus meninggalkan Indonesia. Uniknya, Jepang pada masa itu menurut penuturan tidak melirik area ini sebagai lahan pertambangan. Itu barangkali karena waktu keberadaan Jepang di Indonesia juga tidak terlalu lama, seumur jagung, sesuai dengan ramalan Joyoboyo yang kemudian diterjemahkan menjadi 3,5 tahun, karena usia jagung rata-rata 3,5 bulan. Dari terowongan bekas penambangan Belanda ini masih ada air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Air yang keluar dan disalurkan melalui selang-selang seperti ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk proses pembuatan batu bata. Dahulu kala masih digunakan untuk air minum, namun tentu saja diolah dengan cara tertentu lebih dahulu. Menurut keterangan yang kita dapatkan, di sisi utara dari terowongan ini atau dekat dari terowongan yang kita sebut bekas penambangan material mineral tembaga, ketika penduduk membuat sumur pun dengan kedalaman 35 meter, airnya masih berwarna pekat, seperti bekas rendaman tembaga, demikian masyarakat menyebutnya. Sehingga proses penggalian sumur tersebut akhirnya pun diurungkan. Ini bagi orang awam seperti kita barangkali bisa menjadi sebuah pertanda bahwa bumi di kawasan Dayu ini memang sangat kaya akan mineral atau biji-biji logam sesuai dengan yang diteliti oleh peneliti-peneliti Belanda maupun insinyur-insinyur dari Bandung yang datang pada dekade 90-an tersebut. Luar biasa kaya memang negeri kita ini. Bahan-bahan mineral tambang terserak di mana-mana. Lahan-lahan subur juga ada di mana-mana. Maka tak heran ketika Koes Plus di masa lalu pernah menggambarkan bahwa Nusantara ini bukan lautan, akan tetapi kolam susu.
Kail dan jala cukup menghidupimu. Tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Ini memang benar-benar nyata, tidak sekedar retorika. Dan kita sedang menyaksikan salah satu buktinya. Terowongan bekas penambangan Belanda. Tambang besi, tambang baja, tambang tembaga, bahkan tambang emas ada di sekitar tempat ini. Dayu, Nambak Bungkal Ponorogo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Asma jangkep panjenengan nih Pak? Nggih, kula Pak Darmin. Pak Darmin. Njen pirsa kaitane kalih niki napa? Terowongan. Terowongan niku riyen ingkang nambang londo nggih. Nggih, zaman londo nggih. Niku riyen napa Pak? Napa nggih kaya krepu niku napa? Nggih, lek sing kerpu niku tambang emas, kalih napa niku tembaga. Nggih. Kebanyakan tembaga. Nggih. Tapi lek sing mriki besi. Dayu niki besi. Besi, tapi niki kebanyakan nate ditingali cerose niku tambange besi baja. Oh. Tapi lek sing sebelah utara iki Nggih. tambange tembaga, murni tembaga. Oh, tembaga. Nek riyen kan sing dayu niki rak mboten namung kalih to terowongane. Niku wonten sekawan. Oh, sekawan. Nggih. Sing kalih pundi? Sing kalih. Kalih sing niki kalih lare niku lek sing kidul niku wonten kalih tapi setunggal pun ketutup, sing setunggal dereng. Oh, terus wonten nggih. Wonten saged ditingali. Oh, nggih mengki kapan dina tak. Nggih. Oh, ngak mrika maneh. Lek sing mrika nggih besi napa Kemungkinan besi. Terus kandungannya cara mriki niki sing kathah besi nggih Pak Men nggih. Masalah lek sing mriki niku insinyur dereng ningali sing mriki. Dereng ningali. Tapi lek sing mriki pun nggih pun. Tapi lek mriki sampun, kalih mriko sampun tingali niku pancene zaman londo niku ke mawi niku dijonggoli kalian bonggolori. Nggih. Niku supaya ora amblek. Mboten longsor. Iya, mboten longsor. Nah, begitu digali dalam longsor sampai sakniki tesih niku berkali ori tasih. Terlebet niku. Nggih, tapi pun rubuh ngoten tapi nggih derek bosok. Padahal pun ratusan tahun nggih. Ratusan tahun. Nggih, derek bosok estu. Ketika ini Simbah riyen nggih, bongkar niku dinamit nggih. Ngangge dinamit. Dinamit nggih. Dinamit. Nek Londone markasnya tembung ndi riyen? Markasnya wonten mriki, wonten niku. Lan niku. Lek sing SD Truneng niku? SD Truneng nggih rumiyin nggih damel markas. Rak tangsi ngoten to. Ewet kula riyen. Ceritane Simbah. Nggih. Lek napa niku bagian kerpu niku damel lampu penerangan lilin. Nggih, namung lilin niku. Mlebet. Nggih. Sing mlebet terowongan. Nggih, wonten langit-langit niku setiap 1 meter kan ada paku. Oh niku untuk menancapkan lilin. Oh, alah niku nggih paku niku sing masang nggih zaman Londo riyen nggih. Sanipun tasih niku paku. Oh, nggih. Saya kira nggih nate mlebet. Mungkin mlebet sekitar 50 meter di dalam ada perempatan. Nggih, niku nggih. Terus sebelah perempatan ada pelindungan. Digali dalam untuk pelindungan waktu ngedrel. Oh, nggih. Lek dinamite mbledos niku ndelik mriku sedaya. Nek sing mriki niki Pak Men, napa lebete ngoten pinten riyen? Ngapunten nek niki kula kok nggih dereng nate Lebet. mlebet nggih. Nek sing krepuran jenengan nate kerja riyen tahun 90-an. Nggih. Tapi sing kro-kro playune gak gitu mboy nanti. Putih sokle sampai sapole sokle dereng tembus. Sing mriki niki? Sing mriko. Oh, sing krepu. Nggih. Lek mriki ketok nggih. Dereng nate enten sing mlebet niku. Oh, nggih. Nek banyune niku tinggi napa Pak Men? Kaya diselang niku. Pengairan buat batu bata. Oh, nggih damel niku nggih dimanfaatne kangge niku nggih. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Men, sehat terus, semoga putra wayah. Assalamualaikum. Oke sedulur, ini penelusuran kita ke terowongan di Dusun Dayu ya. Ini Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Luar biasa bahwa justru di zaman Belanda dulu orang-orang Belanda itu sudah masuk ke pelosok-pelosok untuk mengeksplor potensi sumber daya alam Nusantara ya. Salah satunya adalah ini, tambang besi
atau baja. Demikian untuk lebih jelasnya barangkali ada jurnal-jurnal ilmiah yang dulu sudah mencatatnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan satu yang perlu dicatat bahwa Nusantara ini kaya sekali. Apabila negara kita saat ini belum makmur, tentu saja kita berharap dan berdoa proses menuju ke sana sedang berjalan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.